Di hadirat-Mu Tuhan kami datang tersungkur dan menyembah Engkau ya Bapa. Di dalam hadirat-Mu Tuhan kami boleh merasakan ketenangan, damai sejahtera dan sukacita yang daripada Allah. Sebab Engkaulah terang kami Tuhan. Hadirat-Mu Tuhan menerangi hati kami. Hadirat-Mu Tuhan menerangi pikiran kami. Dan kami boleh melihat kemuliaan-Mu Tuhan pada pagi hari ini. Saat kami datang beribadah menyembah Engkau, kami boleh merasakan kehadiran-Mu. Kami merasakan kuasa-Mu dan kemuliaan-Mu Tuhan di tengah-tengah kami ya Bapa. Engkau tidak pernah melewatkan kami satu pribadi pun ya Tuhan. Engkau melawat kami. Engkau memperhatikan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Terima kasih Tuhan untuk kasih yang telah kami terima sepanjang kehidupan kami. Pagi hari ini Tuhan kami boleh mempersiapkan hati kami Tuhan dan pikiran kami untuk mendengarkan firman-Mu. Berfirmanlah Engkau ya Tuhan. Berfirmanlah Engkau ya Bapa. Sampaikanlah isi hati-Mu Tuhan kepada umat-Mu. Sebab pagi hari ini kami siap untuk mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Urapi hamba-Mu yang menyampaikan firman, supaya setiap perkataan adalah firman yang boleh menguatkan, meneguhkan, dan mengubahkan kehidupan kami. Dan kami boleh memandang Kristus, satu-satunya Tuhan di dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami ucap syukur dan berdoa. Amin, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Yesus. Salam saudara. Puji Tuhan untuk minggu pertama di bulan November ini kita bisa bersama-sama lagi beribadah dalam ibadah minggu. Dan pujian penyembahan yang telah kita naikkan pada pagi hari ini, biar itu menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Amin saudara. Dan kita mempersembahkan hati kita, mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup di hadapan Tuhan. Pada pagi hari ini kita akan belajar firman Tuhan pada topik hari ini, yaitu memiliki pikiran Kristus untuk hidup yang berkemenangan. Memiliki pikiran Kristus untuk hidup yang berkemenangan. Hidup di dalam Kristus, yaitu ketika kita memiliki pikiran Kristus, yaitu pikiran-pikiran yang merupakan kebenaran yang alkitabiah. Kalau kita berbicara tentang apa yang ada di dalam pikiran Kristus, itu juga yang ada di dalam pikiran Allah. Pikiran Allah, Dia rindu seluruh kita umat manusia dapat diselamatkan. Karena begitu besar kasih Allah, sehingga Dia menganugerahkan anaknya, Yesus Kristus, supaya setiap orang yang percaya kepadanya boleh hidup yang kekal dan tidak ada satupun yang binasa, supaya tidak ada satupun yang binasa. Rencana Tuhan, kita menerima keselamatan. Rencana Tuhan, kita mempunyai hidup, dan hidup itu di dalam kelimpahan. Amin saudara. Rencana Tuhan dan pikiran Tuhan supaya hidup kita memuliakan nama Tuhan. Oleh sebab itu Dia rindu kita bersekutu dengannya. Dia rindu kita mempunyai hubungan yang intim dengan Tuhan. Melalui pujian, penyembahan, melalui doa, melalui persekutuan di dalam doa-doa, ataupun persekutuan dengan sesama. Tuhan rindu bersekutu dengan kita. Dia rindu kita mempunyai hubungan yang intim dengan Dia. Oleh sebab itu Tuhan menciptakan manusia supaya dia dapat berhubungan dan juga dapat bergaul dengan manusia. Pikiran Tuhan adalah supaya kita mempunyai sukacita di dalam Allah. Pikiran Tuhan supaya hidup kita berkemenangan. Amin saudara. Menang terhadap masalah kita, menang terhadap pergumulan kita, menang terhadap penyakit. Bahkan masalah yang begitu besar, Tuhan sudah rencanakan dan pikirkan yang terbaik bagi umatnya, bagi kita. Tuhan rindu kita semua berkemenangan di dalam Dia.
Di dalam setiap apa yang sedang kita jalani dalam hidup ini. Bahkan Tuhan telah menjadi pemenang dengan bangkit dari kayu salib, dari kematian, sehingga dia hidup sampai sekarang. Tuhan menginginkan kita hidup di dalam kemenangan. Semangat, antusias di dalam Tuhan. Tuhan menginginkan kita untuk selalu maju di dalam Dia. Tidak khawatir akan hidup ini. Tidak khawatir akan masa depan kita. Sebab Tuhan memelihara kehidupan kita. Amin, saudara. Dalam Filipi 2 ayat 1. Dalam Filipi 2 ayat 1. Jadi karena di dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan, kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra, dan ada belas kasihan. Di dalam Kristus ada nasihat. Di dalam Kristus ada penghiburan. Jadi kalau ada nasihat-nasihat, memang di dalam Kristus itu ada nasihat yang Tuhan berikan. Di dalam Kristus ada penghiburan, di dalam kasih. Di dalam Kristus ada persekutuan roh. Orang yang hidup di dalam Kristus, dia memiliki persekutuan di dalam roh, di dalam hidupnya. Orang yang berada di dalam Kristus, dia memiliki penghiburan di dalam kasih. Saling menghiburkan kita satu dengan yang lainnya dengan didasari oleh karena kasih. Oleh sebab itu hidup kita satu dengan yang lain, mari kita saling menguatkan dan menghiburkan. Hiburkanlah yang bersedih, hiburkanlah yang berduka, hiburkanlah yang berbeban berat dan kuatkanlah dia. Dan di dalam Kristus ada kasih mesra satu dengan yang lainnya dan belas kasihan. Ada kasih mesra yang ditunjukkan oleh kita anak-anak Tuhan, satu dengan yang lain. Kasih mesra satu dengan yang lain. Bukan saling menghujat, bukan saling mengkritik, bukan saling menjatuhkan, tapi ada kasih mesra yang saling membangun. Amin, saudara. Di dalam Kristus ada belas kasihan. Kristus berbelas kasihan kepada jiwa-jiwa yang terhilang. Kristus berbelas kasihan kepada orang-orang yang sakit. Oleh sebab itu ketika dia dalam pelayanannya melihat orang-orang yang sakit, dia berbelas kasihan dan dia menyembuhkan orang tersebut. Kristus berbelas kasihan terhadap orang-orang yang membutuhkan pertolongan, membutuhkan makanan, minuman. Ketika di dalam pelayanan ada begitu banyak orang datang kepada Kristus dan mereka belum makan, Kristus berbelas kasihan dan mujizat Tuhan terjadi sehingga 5 roti 2 ikan cukup untuk 5.000 orang bisa memberkati. Belas kasihan Kristus mengubahkan kehidupan orang-orang. Pagi hari ini memiliki Kristus untuk hidup berkemenangan. Bagaimanakah kita dapat memiliki Kristus untuk hidup kita berkemenangan? Yang pertama, mari kita baca bersama-sama dan buka bersama-sama dan baca Efesus 4 ayat 22. Efesus 4 ayat 22 dan 24. Ini firman Tuhan yang sering sudah kita baca. Efesus 4 ayat 22 sampai 24. Bagaimana kita dapat memiliki pikiran Kristus untuk hidup yang berkemenangan? Efesus 4 ayat 22 sampai 24 kita baca bersama-sama karena ini hanya ada 3 ayat saja. 1, 2, 3, ya. Yaitu bahwa kamu berhubungan dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu diperbaharui dan pikiranmu dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Supaya kamu diperbaharui di dalam roh dan pikiranmu.
Bagaimana roh dan pikiran kita dapat diperbaharui? Dalam ayat yang 20, yaitu berhubungan dengan kehidupan kamu yang dahulu, harus menanggalkan manusia lama. Manusia lama itu artinya pikiran-pikiran yang duniawi, kehidupan kita yang duniawi. Pikiran kita tidak bisa diperbaharui sebelum kita menanggalkan pikiran yang lama dan manusia kita yang lama yang melekat di dalam kehidupan kita. Kita tidak bisa diperbaharui dan roh Tuhan tidak bisa masuk ke dalam diri kita sebelum kita menanggalkan segala kehidupan yang lama, segala dosa. Karena Tuhan tidak bisa campur dengan dosa. Gelap dan terang tidak bisa bersatu. Kalau kita mendatangkan terang itu, maka kegelapan itu akan pergi. Dalam ayat ini dikatakan, berhubung dengan kehidupan kamu yang lama, maka kamu harus menanggalkan kehidupan kamu yang lama, yaitu kehidupan yang duniawi, yang menemui kebinasaan oleh karena nafsu yang menyesatkan. Kehidupan duniawi kita, yaitu pikiran-pikiran yang ada dalam otak dan pikiran kita, manusia lama kita, semuanya itu akan menuju kepada kebinasaan dan menyesatkan. Dalam hidup kita yang sekarang kita jalani, Tuhan katakan, kalau kita mau diperbaharui, tanggalkan dulu pikiran kita yang lama. Kehidupan kita yang lama, tanggalkan. Saudara tidak bisa hidup dengan menggunakan pikiran yang lama atau manusia yang lama, lalu kita berusaha untuk memperbaharui hidup kita. Ada banyak di dalam pelayanan dan juga kita lihat dalam kehidupan orang-orang percaya, mereka sulit sekali untuk menanggalkan manusianya yang lama. Kebiasaan yang pelit, tidak suka berbagi, kemudian kehidupan dia yang lama, pikirannya pikiran yang kotor, kemudian pikirannya yang suka pemarah, dan hal-hal yang duniawi, semuanya itu menyesatkan. Ada beberapa yang tidak mau menanggalkan manusia yang lamanya, lalu dia berusaha untuk membuat aksesoris-aksesoris dalam hidupnya. Dia misalnya menggunakan pakaian yang lama, dia tidak mau tanggalkan manusia yang lama. Yang dia perbuat adalah menambah aksesoris sehingga mempercantik manusia yang lamanya. Tuhan itu baik, Tuhan itu penolongku, Yesus itu perkasa, tempel lagi, Yesus itu luar biasa. Semua aksesoris itu dipakai di tubuhnya yang lama. Padahal itu tidak ada gunanya. Karena itu akan melekat terus kehidupan yang lama. Namun saat kita menanggalkan kehidupan kita yang lama, pikiran kita yang lama, orang bisa melihat hidup kita. Amin, saudara. Ketika kita menanggalkan manusia yang lama dan pikiran kita yang lama, orang bisa melihat hidup kita. Jadi saudara tidak perlu untuk menambah aksesoris atas hidup saudara. Karena Kristus itu sudah tinggal di dalam hidup saya, hidup saudara. Saudaraku, waktu kecil, anak kami umur setahun, kami membiasakan anak kami itu memberi dia, kalau bahasa Medannya kompeng. Kalau di sini dot ya, yang di sini yang kalau bayi-bayi biasanya kita kasih dot. Ya. Jadi setiap makan malam-malam kami selalu ngasih anak kami ini dot. Ya, supaya bisa disiap-isap, diocop-ocop katanya. Diocop-ocop. Bahasa Medannya diocop-ocop. Bisa diisap-isap. Lalu kalau malam kami kasih dot supaya apa? Supaya dia bisa tidur. Ya, supaya dia bisa tidur.
Ya, karena kalau nggak dikasih dot, dia nangis. Jadi kami pun seringkali susah tidur. Jadi kalau dikasih dot, dia tenang dia. Ya, dia tenang, nggak cari makanan yang lain karena pagi, siang, sore sudah dikasih makanan, malamnya dikasih dot. Lalu saya berdiskusi dengan istri. Kalau kita biarin anak kita ini dari kecil untuk menggunakan dot, sampai besar, apa yang terjadi? Dibilang orang, wah udah 5 tahun anak Pak Benas itu masih pakai dot. Masa pakai dot? Ya, pakai kempeng di mulutnya. Gimana nanti ini? Masa pakai dot udah besar nanti? Lalu di umur-umur sekitar 2 tahun, kami bersepakat, udahlah kita lepaskan aja lah dotnya itu. Ya, karena kalau dot itu mungkin bisa giginya agak maju, ya, agak maju, kemudian ada hal-hal yang tidak baik setelah kami sepakat. Lalu pada satu malam kami lepas, ternyata dia meraung-raung, ya, minta dotku katanya. Aduh, dia nangis, nggak bisa tidur, udah jam 10 nggak bisa tidur. Akhirnya kami kasih lagi dotnya, udahlah biar tenang dia tidur, kasih lagi. Kami berusaha melepaskan lagi dotnya. Dia nangis lagi, tak iba, nangis terus. Lalu ini gimana caranya ini? Saya pikir, kalau dilepaskan nangis, menyayat hati, kan? Ya, minta dotku, saudara. Menyayat hati. Lalu kami satu waktu saya pun ini harus dilepaskan. Jangan sampai begitu dia besar masih pakai dot, ya. Tapi kalau bisa dikasih susu atau yang lainnya supaya dia bisa mandiri. Akhirnya satu waktu saya ambil ketepaan, saya lepaskan dotnya dari mulutnya. Dari malam sampai pagi menangis terus. Aduh, nyayat sekali ini. Kenapa minta dot? Kenapa? Karena dia begitu sudah nyaman dengan dotnya. Sampai hari pertama dia masih menangis. Saya pun meluk dia, aduh Tuhan gimana melepaskannya ini. Karena nggak baik kalau sudah besar nanti hampir umur 5 tahun pakai dot terus. Setelah malam paginya dia sudah mulai agak lupa lagi. Malam berikutnya lagi dia minta lagi. Dikasih sebentar, dicabut lagi, saya tutup lagi, nangis lagi dia. Sampai mungkin 2-3 hari dia menangis karena dotnya. Ya, karena dia sudah sangat enak dengan dotnya itu. Hati saya begitu menyayat. Tapi yang saya ambil keputusan adalah supaya anak saya ini menjadi baik, supaya dia semakin tambah besar, tidak giginya mungkin tidak agak maju, kemudian biar dia sama teman-temannya sudah berjalan sana kemari. Dia masih pakai dot udah besar. Karena kami sepakat dengan istri untuk memberikan yang terbaik bagi anak kita. Ada kebiasaan-kebiasaan kita yang tidak baik, yang tidak bermanfaat, yang sulit untuk dilepaskan. Ada kebiasaan dalam kehidupan kita yang saudara lepaskan, saudara akan mengerang. Bahkan saudaraku pernah, mungkin sudah agak lama kami ikut dalam persekutuan rayon, ya, persekutuan rayon, waktu masih itu rayon di salah satu tempat. Rupanya anaknya ini suka main game HP. Hanya karena masih kita dalam kondisi rayon, ya, karena ada datang tamu-tamu yang lain, ya, kalau dilihat anaknya main game kan orang sudah memuji Tuhan, ini kok main game pula, main HP pula ini katanya gitu kan. Lalu dia ambillah sama orang tuanya. Yang terjadi anaknya malah marah-marah. Ini anaknya masih kecil, mungkin sekitar 4-5 tahun. Yang lebih tragisnya anaknya mukul-mukulin orang tuanya. Minta HP-ku katanya. Jadi heboh rayonnya. Harusnya memuji Tuhan, jadi heboh. Kenapa? Karena anaknya meraung-raung terus. Dia tidak mau HP-nya dilepaskan. Dia sudah terikat dengan permainan-permainan di dalam HP. Satu kehidupan yang kita sudah terikat, yang tidak baik,
Kalau kita tidak tanggalkan sekarang, maka itu akan menjadi terbiasa nantinya. Setelah saudara besar, saudara akan terbiasa. Saudara akan tambah umur, tambah terbiasa. Dan perubahan itu akan sulit terjadi. Oleh sebab itu, supaya kamu diperbaharui di dalam roh, di dalam pikiran, diperbaharui kalau kita berani menanggalkan kehidupan kita. Kebiasaan-kebiasaan kita yang tidak baik, yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Sebelum saudara menanggalkannya, pembaharuan itu akan sulit terjadi. Bahkan sampai tua pun saudara akan mengikuti kebiasaan yang tidak baik itu. Sampai tua, umur 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun, kebiasaan itu akan mengikuti saudara sampai saudara tua. Tanggalkanlah itu. Untuk kita memiliki pikiran Kristus, kita harus menanggalkan pikiran kita yang lama, manusia yang lama, supaya pikiran kita dan hidup kita diperbaharui di dalam Kristus. Amin, saudara? Amin. Saya juga dulu pernah melayani, ada orang tua, saudaraku ya, saudara kami juga sendiri, mungkin umurnya sudah 70 tahun atau 80 tahun waktu itu. Lalu ketika kami ngobrol-ngobrol sama opung kami ini, lalu di akhir-akhir pembicaraan kita mau pulang, lalu dibilang, disuruh apa? Minta dulu uangmu. Lehon dulu, hepengmu. Ini orang tua ya, opung-opung. Minta dulu duitmu, katanya gitu. Ini hamba tuh biasanya kan kita minta doa kan, minta berkat. Ini minta dulu uangmu, katanya sama kami. Lalu anaknya bilang, memang kayak gitu mama kami ini, opung kami ini. Kenapa aku bilang? Uang aja yang dipikirkannya. Udah umur tua begini pun pasti juga minta uang yang dipikirkannya. Nggak dipikirkannya mau gimana nanti kalau mati mau kemana dia nih. Masa umur sudah uang aja, bukan dipikirkannya hidupnya katanya gitu. Dan itu mulai dari muda. Tambah dewasa, tambah tua, dan kehidupan itu akan mengikutinya. Kita harus menanggalkan pikiran yang lama. Dan ayat yang ke-24, dan mengenakan manusia yang baru, yang telah diciptakan menurut kehendak Allah, di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Dan mengenakan manusia yang baru, yaitu pikiran Kristus, yang saudara dapat melalui pembacaan firman Tuhan, yang saudara dapat melalui persekutuan dengan Roh, yang saudara dapat ketika saudara memuji dan menyembah Tuhan, lalu saudara dengarkan firman Tuhan. Itu memperbaharui pikiran kita, memperbaharui kehidupan kita. Menanggalkan pikiran yang lama, manusia yang lama, jubah yang lama, lalu mengenakan manusia yang baru di dalam Kristus. Dan manusia yang baru inilah yang dapat diperbaharui dari hari ke hari, dari minggu ke minggu, dari bulan ke bulan. Amin, saudara. Jadi kebiasaan-kebiasaan kita yang ada sekarang itu tidak spontan bisa berubah. Harus diperbaharui hari demi hari. Dengan bacaan firman Tuhan, dengan mendengarkan berita-berita yang baik, dengan bergaul dan dengan orang-orang menurut jalan-jalan yang benar di hadapan Tuhan. Ketika saudara tidak berani menanggalkan manusia yang lama atau pikiran saudara yang lama, maka pembaharuan itu akan sulit terjadi. Tanggalkan yang lama, kemudian kenakan yang baru, dan saudara akan mengalami perubahan dalam hidup saudara. Dan perubahan itu akan terjadi setiap hari dalam hidup kita. Saat kita berjalan bersama dengan Kristus, saat kita di dalam kehidupan kita, saat teduh kita, maka kita akan diperbaharui. Amin, saudara. Anak-anak muda, kalau ada kebiasaan atau manusia yang lama, atau kehidupan pikiran saudara yang lama, tinggalkan mulai hari ini. Kalau engkau tidak meninggalkannya, maka semakin kau tua, maka itu akan terus mengikuti kebiasaan-kebiasaanmu.
harus tanggalkan. Menanggalkan manusia lama atau pikiran duniawi dan menggunakan pikiran yang baru. Yang kedua, kita harus melawan pikiran duniawi itu. Di dalam 2 Korintus 10. Yang pertama tadi kita menanggalkannya, kemudian yang kedua, bagaimana kita bisa melawannya. 2 Korintus 10 ayat 3 sampai 5. Mari kita baca bersama-sama. Sudah ada? 2 Korintus 10 ayat 3 sampai 5. Bagaimanakah sikap kita menghadapi pikiran ataupun kehidupan kita yang lama? 1, 2, 3, ya. Memang kami masih hidup di dunia, tetapi kami tidak berjuang secara duniawi. Karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Kami memang masih hidup di dunia ini. Oleh sebab itu beberapa orang di dalam pelayanan atau teman-teman saya, ketika saya katakan kita harus hidup sesuai dengan rencana Tuhan, hidup kudus di dalam Tuhan, dia mengatakan kita masih di dalam dunia, Pak. Gimana kita bisa hidup kudus? Gimana kita bisa hidup di dalam Tuhan? Bagaimana lingkungan kita ini? Coba Bapak lihatlah dunia ini. Penuh dengan trik-trik, penuh dengan kebohongan, penuh dengan dosa. Sikap Paulus dikatakan, kami memang masih hidup di dalam dunia. Kalau sudah saudara hidup di dalam surga, maka kita tidak akan ketemu lagi. Ya, saudara dan saya masih hidup di dalam dunia sampai dengan pagi ini. Kita masih hidup di dalam dunia, bumi, Indonesia, tanah airku Indonesia, satu nusa, satu bangsa, kotaku Pekanbaru, Provinsi Riau. Kita masih tinggal di dunia, di kota Pekanbaru ini. Saudara bukan tinggal di sorga sekarang. Saudara tinggal di bumi, di Pekanbaru ini. Tetapi dikatakan, kami tidak berjuang secara duniawi. Perjuangan kita di dalam kehidupan ini, pembaharuan pikiran, mengenakan manusia baru, kita tidak berjuang secara duniawi. Ada banyak orang yang begitu stres mengikut Tuhan, karena dia harus betul-betul hidup kudus. Dia harus hidup suci. Dia harus hidup dalam kebenaran Allah. Karena apa? Karena dia berusaha secara duniawi. Dia berusaha ingin hidup kudus secara duniawi. Dia ingin berusaha hidup mengikuti firman Tuhan ini menurut akal manusia lamanya. Sehingga dia nggak sanggup. Saya aja nggak sanggup, saudaraku. Karena begitu banyaknya tantangan di sekitar saya. Apalagi kalau sedang mengerjakan proyek-proyek di pemerintah ini. Begitu banyak tantangannya. Belum lagi di sekitar kita, yang kehidupan lingkungan kita. Kalau saudara bilang, Bapak pendeta sanggup nggak? Saya nggak sanggup juga. Nggak sanggup juga saya. Kadang-kadang kita harus ikut, kemudian mundur, tarik, mundur lagi, maju lagi, mundur lagi. Nggak sanggup kita secara duniawi. Karena di sekeliling kita orang-orang yang banyak melakukan hal-hal yang curang, hal-hal yang tidak benar. Kalau kita menggunakan pikiran kita dengan duniawi, nggak sanggup. Oleh sebab itu, dikatakan, senjata kami dalam berjuang itu bukan senjata duniawi, tetapi senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah yang sanggup meruntuhkan benteng-benteng. Amin, saudara.
benteng-benteng yang dibuat oleh dunia ini yang membuat pikiran kita ini begitu menyesatkan. Kuasa Allah sanggup meruntuhkannya itu semua di dalam nama Yesus. Amin, saudara. Amin. Dalam setiap masalah atau dalam setiap urusan-urusan, kita sudah terbentuk dengan urusan pemerintah, ujung-ujungnya duit. Itu adalah benteng yang dibuat. Ujung-ujungnya duit. Nah, nanti kalau datang ke sini, udah ceritanya panjang, ujung-ujungnya duit. Jadi kita sudah dibuat oleh benteng-benteng dunia ini dan filsafat dunia ini. Sehingga kadang-kadang kita tidak bergerak pikiran kita untuk maju. Kuasa Allah sanggup merobohkan itu. Amin, saudara. Segala benteng-benteng, segala pikiran yang membuat kita, gak mungkin lah Pak Meta. Aku masih tinggal di dunia ini, gimana aku bisa hidup? Gimana aku bisa berhasil? Gimana aku bisa maju? Lihatlah di sekelilingku. Sekolah pun enggak nih orang ini, bandel-bandel ini di lingkunganku ini. Benteng-benteng si jahat seringkali merusak dan merongrong hidup kita. Tapi kuasa Allah sanggup merobohkannya. Amin, saudara. Sanggup merobohkannya. Kalau dalam hidup saudara, bagaimana aku bisa hidup mempunyai pikiran-pikiran di dalam Kristus? Saudara harus menggunakan kuasa dan kekuatan yang daripada Allah. Karena kekuatan saudara-saudara tidak akan sanggup. Bisa-bisa saudara akan stres. Bahkan ada beberapa orang yang bunuh diri gara-gara dia begitu tertekan akan hidupnya. Secara duniawi kita nggak bisa. Tapi kuasa Allah sanggup merobohkannya. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkannya setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Segala sesuatu pikiran-pikiran yang duniawi, pikiran-pikiran yang negatif, dengan kuasa Allah kita dapat menaklukkannya dan melawannya. Sehingga hidup kita berjalan sesuai dengan panggilan dan rencana Tuhan atas hidup saudara. Dalam beberapa hari ini, kita diviralkan dengan seorang artis yang meninggal di jalan tol. Ya, ini saya asal baca lewat bicara tentang artis ini ya, di jalan tol. Ya udah hampir 3 hari, ya nggak di TV lah, di media sosial lah, dan banyak kisah-kisahnya saudara ya. Ya, seorang artis, dia dari Jombang ke Surabaya ya, lalu di jalan tol dia mengalami kecelakaan, lalu kecepatannya kecepatan tinggi, kemudian dia menghantam tembok dari batas jalan tol, kemudian dia meninggal. Dia bersama dengan suaminya meninggal, ya. Jadi dia nabrak yang bawa supirnya. Lalu beberapa orang menginvestigasi, baik dari forensik juga atau dari Lantas untuk menganalisa ini kenapa bisa terjadi tabrakan, ya. Jadi tabrakan. Kemudian dianalisa ada yang mengatakan bahwasanya karena main medsos, ya, supirnya, ada yang ngantuk, ada yang lengah sehingga mengakibatkan kecelakaan dan meninggal. Lalu berita ini di-upload, ya, diberitakan kemana-mana, mulai dari dia jalan tol sampai dia dikuburkan. Lalu ada orang yang bertanya, ya. Saya juga bertanya, ini sebenarnya artis ini siapa? Ketika ditanya sama orang, ini artis ini siapa katanya? Nggak tahu Pak siapa artis itu, nggak kenal aku itu. Jadi kenapa di blow up? Karena dia artis. Lalu ada ditanya sama orang, ini kamu kenal nggak sama artis ini? Katanya, kenal. Dari mana kau kenal? Karena dia dulu viral berita yang rame-rame gitu katanya gitu. Rame-rame kenapa rame-rame katanya? Yang gitu-gitu lah katanya. Dia terkenal karena gitu-gituan. Nah,
Ya. Jadi dia mengumpulkan beberapa gadis-gadis untuk gitu-gituan katanya gitu. Untuk gitu-gituan katanya. Oh, jadi dia terkenal karena membuat gitu-gituan. Orang terkenal, dia dikenal karena buat yang gitu-gituan katanya. Jadi nggak kenal kawannya, nggak kenal. Ya, nggak kenal. Lalu ditayangkan beberapa saat, kemudian beritakan kemana-mana karena dia artis yang orang sudah paham karena kasusnya yang dulu dan yang suka gitu-gituan katanya gitu kan. Saudaraku yang terkasih, kehidupan yang kelam, kehidupan yang tidak baik kadang-kadang diberitakan oleh media ini yang membentuk opini kita bahwa kehidupan yang gitu-gituan, yang tidak baik itu sebenarnya bisa jadi baik. Si jahat berusaha menciptakan dalam hidup kita bahwasanya orang yang melakukan hal-hal yang jahat itu akan diberkati Tuhan, yang berhasil. Kau lihatlah orang-orang yang berhasil itu, yang buat jahat semuanya. Pikiran kita seringkali disesatkan oleh karena dunia ini. Pikiran kita seringkali disesatkan oleh media-media atau berita-berita yang tidak baik, lalu kita jadikan itu berita yang baik. Kuasa Allah sanggup untuk merubuhkan segala benteng-benteng sehingga kita bisa melihat kebenaran dalam hidup kita. Amin, saudara. Saudara bisa melihat kebenaran itu. Saudara tidak akan tertipu oleh karena dunia ini. Karena kuasa Allah sanggup untuk merobohkan benteng-benteng, siasat-siasat si iblis, supaya kita bisa menahannya dan menaklukkannya, dan kita menggunakan pikiran Kristus dalam hidup kita. Kalau ada saudara yang mengatakan aku nggak sanggup, kuasa Tuhan sanggup. Amin. Kuasa Yesus sanggup. Kuasa Tuhanlah yang membuat saya pada hari ini sanggup berdiri di depan ini. Karena begitu banyaknya pergumulan yang saya hadapi juga. Saudara juga sanggup datang beribadah di tempat ini dalam berbagai pergumulan dan persoalan yang saudara hadapi. Karena kuasa Tuhan ada pada saudara. Amin. Amin. Kalau saudara nggak sanggup, entah udah kemana-mana saudara jalan-jalan. Ya, udah entah keliling-keliling, nggak peduli lagi saudara dengan gereja, nggak peduli lagi saudara dengan Kristus. Tapi karena kuasa Allah yang ada dalam saudara, itu yang sanggup membuat kita menjadi tenang, menjadi jernih hidup kita, pikiran kita memiliki pikiran Kristus. Kemudian yang terakhir, bagaimanakah kita dapat memelihara kehidupan kita di dalam Kristus, memiliki pikiran Kristus, di dalam Filipi 4 ayat 8 sampai 9. Filipi 4. Filipi 4 ayat yang ke 6 ya. Ayat 6 dan 7. Ini ayat yang terakhir. Mari kita baca sama-sama ayat 6 dan 7 saja dulu. 1, 2, 3, ya. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu pada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Janganlah kamu khawatir tentang apapun juga. Khawatir ini adalah musuh dari iman. Khawatir ini yang membuat kita tidak damai sejahtera. Khawatir ini yang membuat kita sulit bersuka cita, bahkan bergembira di dalam Tuhan. Karena kehidupan khawatir ini merongrong iman dan hidup kita. Janganlah kamu khawatir tentang
apapun juga, supaya damai sejahtera Allah melingkupi kita dan memelihara hati dan pikiran kita. Saat saudara khawatir, sulit sekali pemeliharaan pikiran saudara. Saudara kalau khawatir, saudara pasti akan banyak masalah, banyak pikiran. Khawatir banyak pikiran ya saudaraku ya. Kalau saudara khawatir, pasti hidup saudara tidak akan tenang. Khawatir komporku udah dimatikan gak di rumah tadi? Khawatir udah kukunci gak tadi di rumah ini? Ya, sehingga saudara gelisah. Kenapa? Aduh nanti mau ke rumah nanti. Saudara khawatir akan hidup saudara. Maka saudara tidak akan damai sejahtera dalam hidup saudara. Sulit saudara bergembira dan bersuka cita karena khawatir itu merongrong hidup kita. Janganlah kamu khawatir tentang apapun juga. Nyatakanlah segala sesuatu dalam permohonan dan doa. Damai sejahtera memelihara hati dan pikiranmu. Pikiran kita bisa tenang. Pikiran kita bisa bergembira, bisa santai, bisa rileks ketika damai sejahtera Tuhan menyertai kita, memelihara hidup kita. Amin saudara? Amin. Kalau saudara khawatir, saudara tidak akan tenang dalam hidup ini. Apapun yang diomongkan oleh firman Tuhan tidak akan masuk kepada pikiran saudara. Karena saudara khawatir dan saudara membentuk kekhawatiran saudara dalam pikiran saudara. Apapun tidak akan bisa masuk. Karena apa? Karena yang saudara pikirin itu di luar gedung ini. Khawatir tentang nanti, khawatir tentang hidupku, apapun tidak akan bisa masuk. Damai sejahtera akan sulit saudara terima kalau hidup saudara khawatir. Jangan khawatir. Maka damai sejahtera Tuhan ada di dalam hidup kita. Memelihara hati, memelihara pikiran kita, memelihara roh kita. Saat kita beribadah kepada Tuhan, kita tanggalkan dulu segala masalah dan pikiran kita, segala kekhawatiran kita, tanggalkan dulu semua. Kita datang kepada Tuhan dengan membawa permohonan, membawa doa-doa kita, memuji Tuhan, menyembah Tuhan dengan fokus kepada Kristus. Kalau hari ini saudara memuji dan menyembah Tuhan, fokus kepada Kristus, sejak tadi kita memuji dan menyembah Tuhan, damai sejahtera Tuhan akan menyertai saudara. Saudara akan tenang pikiran saudara. Amin saudara. Tapi kalau saudara khawatir, saudara tidak akan tenang. Maupun dibilang di sini jangan kamu khawatir, tetap juga. Karena pikiran khawatir itu masih tinggal dalam pikiran kita. Kita harus tanggalkan itu. Kita harus singkirkan itu. Khawatir terhadap anak kita, khawatir terhadap ekonomi kita, khawatir terhadap gimana nanti makanku, gimana hidupku, gimana anak-anakku, gimana keluargaku. Kekhawatiran itu akan mencuri sukacita dan damai sejahtera. Kalau saudara tanggalkan itu, saudara akan tenang di dalam Tuhan. Damai sejahtera Tuhan akan bersukacita dan saudara akan mengatakan, terima kasih Tuhan, aku bersyukur untuk hari ini luar biasa Tuhan. Engkau melawat aku Tuhan, di hadirat-Mu Tuhan aku tenang. Amin saudara. Yang terakhir di ayat yang ke-8. Jadi akhirnya, saudara-saudara, semua yang benar, pikirkanlah. Semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah itu semua. Orang yang telah diperbaharui di dalam Kristus, yang telah mengenakan manusia yang baru, dia selalu memikirkan hal-hal yang benar. Amin. Dia memikirkan hal-hal yang kudus dan suci. Dia memikirkan hal-hal untuk bisa berdamai dengan semua orang. Bukan dipikirkannya gimana aku biar bertengkar sama saudaraku, sama edaku, sama saudaraku, sama ini. Gimana aku biar bisa menghajar dia. Enggak, pikirannya itu bersih. Pikirannya tidak kotor. Semua yang manis didengar dan sedap didengar. Yang manis dan sedap didengar. Bukan pikiran-pikiran ataupun perkataan-perkataan yang jahat dan yang kotor. Dengarkanlah itu semua. Semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji.
Apa yang saudara dengar, yang saudara masukkan ke dalam pikiran kita, itu akan mempengaruhi kehidupan kita. Jadi kalau saudara lihat ada orang lain atau keluarga kita, anak kita berubah, dulunya baik-baik, sekarang kok udah agak-agak aneh, lihatlah apa yang dia dengar. Lihat aja, nguping aja apa yang didengarin. Oh, ini nonton film horor ini, makanya ketakutan terus dia. Kenapa? Kemudian nonton film BTS, apa ya, Korea itu, saudaraku ya. Jadi dia bergaya kayak Korea, BTS ya, saudara. Apa yang dia dengar? Apa yang saudara dengar akan mempengaruhi hidupmu, mempengaruhi hidup saya. Apa yang mulia, yang suci, yang patut didengar, yang disebut dengan kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semua itu. Untuk memelihara kehidupan kita dalam manusia yang baru, kita harus memikirkan apa yang benar. Pikirkanlah yang benar tentang saudaramu. Amin, saudara. Pikirkanlah apa yang baik tentang anggota jemaat satu dengan yang lain. Jangan kita berpikiran yang jelek, atau berpikiran yang jahat, atau berpikiran yang tidak. Pikirkan aja yang baik. Kalau dibilangnya di WA-nya, apa kabar? Ya balas aja, kabar baik, puji Tuhan. Jangan, apa ini? Nanya-nanya apa kabar ini. Apa ini maksudnya nih kabar-kabar ini? Mau ngapain dia ini? Saudaraku, nggak usah terlalu macam-macam pikiran kita ini. Kalau di WA apa kabar? Puji Tuhan, baik-baik. Gimana kabarmu? Sehat nggak? Kan gitu kan. Jangan saudara berpikiran negatif. Apa ini? Masuk lagi WA-nya nih. Pasti ada mau sesuatu, mau dipinjamnya lah atau mau diapanya. Ya kan? Kalau selama ini nggak pernah mau WA, tiba-tiba mau WA, kan ini ada maksud nggak ini? Ada apa ini? Saudaraku, pikiran saudara adalah pikirkanlah yang baik. Pikirkan yang baik terhadap suami, terhadap istri. Pikirkanlah yang baik terhadap anak-anakmu. Amin. Pikirkanlah yang baik terhadap saudara satu dengan yang lain. Walaupun ada tulisan-tulisannya agak-agak beda, saudara pikirkan aja yang baik. Karena sesuatu yang baik itu akan membuat kita damai, sejahtera. Tenang hidup kita. Bisa tidur kita, nyenyak tidur kita kalau malam. Tapi kalau pikiran tidak baik, nggak bisa tidur kita. Susah kita tidur. Jadi nikmatilah persekutuan yang indah, nikmatilah perkataan-perkataan yang baik dan membangun. Silahkan untuk tim PB. Hari ini kita telah mendengarkan firman Tuhan. Bagaimana memiliki pikiran Kristus untuk hidup yang berkemenangan. Pertama tadi, menanggalkan manusia kita yang lama. Lalu kita mengenakan manusia yang baru. Itulah pikiran yang baru. Pikiran yang sehat. Pikiran yang di dalam Kristus. Yang kedua, secara duniawi kita tidak akan sanggup memikirkan atau mengalami perubahan untuk memiliki pikiran Kristus. Tetapi oleh karena kuasa daripada Roh Allah menyanggupkan kita. Karena kalau kita tidak sanggup melepaskan yang tidak baik dalam hidup kita, kuasa Allah itu sanggup. Kuasa Allah itu sanggup. Dia sanggup melepaskan segala ikatan-ikatan dan kebiasaan-kebiasaan kita yang tidak baik. Kemudian yang ketiga, peliharalah kehidupan di dalam Kristus. Manusia baru, pikiran yang sudah Tuhan berikan dalam hidup kita, yang diperbaharui dari hari ke hari, peliharalah dengan memikirkan yang baik, yang benar, yang mulia, dan yang suci. Damai sejahtera Tuhan akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Mari kita semua bangkit berdiri, Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Kita dekatkan pujian Tuhan ini. God.
Kasih-Mu Tuhan yang mengubahkan kehidupan kami ya Bapa. Kasih dan kuasa-Mu Tuhan yang mengubahkan pikiran kami, kehidupan kami yang lama, sehingga kami boleh mengenakan manusia yang baru, pikiran yang baru yang senantiasa diperbaharui dari hari ke hari di dalam Kristus. Kami percaya Tuhan, hanya kuasa-Mu Tuhan yang sanggup merobohkan segala benteng-benteng siasat si jahat, segala benteng-benteng yang dibuat oleh dunia ini, filsafat dunia ini, ajaran-ajaran nenek moyang, ajaran-ajaran dunia ini ya Tuhan, yang merongrong kehidupan kami. Kuasa darah Yesus yang dapat merobohkannya, sehingga pada hari ini Tuhan kami boleh melihat cahaya kemuliaan-Mu Tuhan. Hari ini Tuhan kami boleh melihat Tuhan kebenaran-Mu Tuhan, kasih-Mu Tuhan, pertolongan-Mu Tuhan, dan penyertaan dalam kehidupan kami ya Bapa. Damai sejahtera Allah yang memelihara hati dan pikiran kami ya Tuhan. Kuasa-Mu Tuhan yang sanggup untuk kami menanggalkan kehidupan kami yang lama, pikiran-pikiran kami yang jahat, pikiran-pikiran kami yang duniawi. Kami tanggalkan semuanya itu hanya di dalam nama Yesus. Kami tidak sanggup Tuhan, tolong kami Tuhan, supaya kami boleh berjalan di dalam rencana-Mu, di dalam firman-Mu dan kebenaran-Mu ya Bapa. Tolong kami Tuhan, supaya kami boleh membuka hati kami dan pikiran kami terhadap kebenaran Engkau Tuhan. Supaya semua yang suci, semua yang mulia, semua yang benar, semua yang patut dipuji, yang sedap didengar dan yang manis, itulah yang kami pikirkan, itulah yang ada di dalam pikiran kami, yang bertumbuh di dalam kehidupan kami. Yesus yang menyanggupkannya. Terima kasih Yesus.